침대 위로 쓰러져 잠들기는 좀 아쉬워 감았던 눈을 살포시 다시 떠시자. Halo semuanya. Hai, Selamat datang di podcast aku Clara dan aku Risel. Topik podcast kali ini itu adalah kenali, cegah, lawan, obrolan seputar HIV dan juga AIDS. Hari ini kita bakal ngobrol topik yang sangat penting, cuman masih banyak orang salah paham ini, yaitu dari tadi udah kita bilang HIV dan juga AIDS. Ya, benar banget, topik ini kita bakal introduce bukan cuma buat pengetahuan doang, tetapi biar kita belajar empati dan juga kesadaran sosial. Dan hari ini kita berdua nggak sendiri doang. Kita ditemani 4 teman kita yang bakal menjadi narasumber keren. Bener banget, yuk sebelum kita mulai kita boleh perkenalan diri dulu kali ya. Berkenalan dulu nih. Halo semua, aku Gwena. Nah, di sini aku bakal bantu jelasin buat pengertian HIV dan AIDS serta sejarahnya. Hai Bella. Halo semua, nama aku Livia dan aku di sini akan menjelaskan cara penularan HIV dan tahapan infeksinya. Hai Livia. Hai semuanya, nama aku Vivian. Jadi di sini aku bakal bahas tentang ciri-ciri atau gejala dan juga cara pencegahan tentang HIV. Hai Vivian. Dan halo semuanya, aku Windy. Di sini aku bakal bantu kalian buat jelasin tentang pengobatan HIV dan juga cerita nyata dari pengidap HIV. Hai Windy. 설렘이 가득하지 자꾸만 내 침대 위 엉뚱하지만 어때. Oke teman-teman, perkenalan udah. Kita langsung mulai dulu nih ke paling dasarnya dulu ya, yaitu tentang HIV dan juga AIDS. Jujur deh, bisa mau pernah mikir gak sih HIV sama AIDS itu sama? Aku pernah banget sih. Dulu aku ngira, oh dia orang ini kena HIV, berarti dia juga kena AIDS. Tapi ternyata bukan kayak gitu ya. Bisa tolong bantu jelasin Bella? Bisa banget nih. Nah, jadi HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, itu tuh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau misalnya nggak dirawat dan makin berkembang, baru menjadi AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi HIV itu virus awalnya ya, dan AIDS itu karena penyakitnya gitu ya. Bener banget. Jadi nggak semua yang kena HIV itu bakal langsung kena AIDS. Tapi kalau misalnya HIV dibiarin terus dan bukan malah diobatin, baru dia bisa jadi AIDS. Walah, begitu ya. BTW, HIV itu sebenarnya dari kapan sih? Nah, HIV itu pertama kali dikenal itu tahun 1981. Nah, tapi itu para ilmuwan tuh udah menduga kalau virusnya itu udah ada dari sejak tahun 1900-an nih. Nah, virus itu awalnya tuh dari simpanse, terus mulai menyebar ke manusia yang ada di Afrika Tengah. Berarti udah lama banget ya, tapi sampai sekarang kok masih banyak orang nih yang bingung sama HIV dan juga AIDS ini. Ya, makanya kita penting banget kita adain podcast ini agar orang-orang bisa tahu tentang HIV, bukan cuma asal tahu doang. Like a fantasy Mystery apocalypse romantico. Nah, kalau ngomongin HIV, bakal ada yang pasti yang langsung parno. Orang itu HIV, jangan deket-deket, nanti langsung ketularan. Bener gak sih, Kak? Iya, aku pernah dengar kayak gitu juga. Sama ada yang ngomong kalau lebaran aja bahkan HIV itu bisa nular. Kayak emang serius sih? Itu mitos besar sih, karena HIV itu gak bisa menular lewat sentuhan, pelukan,
banget HIV itu dia pun mematikan. Apa sih mematikan? Karena banyak banget orang-orang yang terkena sehat-sehat aja tetapi terkena HIV. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu tentang fase-fase awal atau gejala awal yang ada ketika orang itu terkena HIV. Pertama, itu demam yang berkelanjutan, sering sariawan, berat badan turun drastis, dan terakhir itu adalah keringat dingin di malam hari. Nah, tapi tetap aja cara kita tahu kita pastinya terkena HIV atau tidak, kita harus namanya tes HIV terlebih dahulu. Jadi kita nggak boleh nebak-nebak ya, apalagi kita ngira-ngira cuma dari penampilan fisiknya doang. Dan pencegahannya sendiri itu gimana? Ada nggak ya? Iya nih, ada langkah-langkah pencegahan. Pertama, jika berhubungan seksual jangan lupa gunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Kedua, itu jangan pernah yang namanya berbagi jarum suntik. Ketiga, itu tes HIV secara rutin apalagi jika punya pasangan. Dan yang keempat itu gunakan tenaga medis dengan alat yang steril. Nah, boleh dicatat ya teman-teman pencegahannya. Dan aku ingat aku pernah baca tentang PRP. Nah, itu salah satu bentuk pengobatan juga ya. Iya betul, PRP atau pre-exposure prophylaxis itu adalah obat yang secara rutin diminum oleh orang-orang dengan berisiko tinggi terkena HIV. Obatnya ini efektif 90% atau bahkan bisa lebih dari 90% jika diminum secara teratur, dan juga jangan lupa diimbangi dengan perilaku yang aman ya. Berarti semakin kesini makin banyak nih pilihan buat mencegah. Salah satunya nih ada PRP ini sama yang tadi udah semua pilihan sebutin. Tinggal kita maunya peduli atau enggak. Oke. Benar banget kata Clara. 나의 story 끝없이 펼쳐지는 설렘이 가득 Nah, sekarang kita bakal masuk ke segmen yang menurut aku paling penting banget nih. Pengobatan dan juga pengalaman dari orang yang hidup dengan HIV. Gimana, Min? Oke, jadi sampai sekarang itu obat untuk HIV kan belum ditemukan, tapi ada tuh satu obat yang bisa nahan banget. Namanya itu ART atau antiretroviral therapy. Jadi kalau kita disiplin minum obat ini, virus itu bakal ditekan hingga di level tidak terdeteksi. Yang berarti risiko penularannya itu juga nyaris nol, dan orang-orang yang tidak HIV itu dapat hidup normal. Keren sih. Aku baru pertama kali dengar itu. Tapi pasti tetap ada tantangannya ya. Pasti sih, tapi aku mau nge-share nih salah satu kisah yang menurutku powerful banget. Kisah ini tuh dari Afrika Selatan, jadi ada cewek itu namanya Sibongile Sabalala. Dia itu mengidap HIV saat dia berusia 19 tahun. Saat itu pacarnya juga meninggal. Nah, awalnya tuh dia down banget, dia stres dan dia tuh merasa putus asa. Tapi di akhir dia bisa bangkit. Bahkan dia tuh menjadi edukator HIV yang luar biasa. Wah, keren banget gak sih? Waktu itu dia dari krisis pribadi, dia bisa mengubah itu menjadi kekuatan buat ngebantu orang lain. Bener banget. Sekarang dia jadi ketua Treatment Action Campaign, punya anak yang sehat, dan dia itu hidupnya aktif banget. Nah, aku juga mau share deh salah satu quotes dari dia yang menurutku bermakna. Dia itu pernah bilang, virus ini hidup di darahku, tapi bukan berarti aku bukan manusia. Aku tetap aku. Quotesnya inspiratif banget nih. Kita jadi sadar dari cerita yang kita diceritain, HIV itu bukan akhir dari hidup. Justru bisa jadi awal buat kita bangkit, buat cerita baru buat diri sendiri gitu. Dan kita bisa jadi inspirasi buat orang lain di luar sana. Oke teman-teman. Jadi itu intinya dari semua segmen dan podcast ini, bahwa HIV itu nyata, tetapi itu bukan hal yang kita harus takuti ataupun kita bakal jauhi orang-orang yang terkena HIV. Tapi malah yang harus kita jauhi adalah stigma negatif dan juga ketidaktahuan kita terhadap HIV. Bener banget. Dan jangan lupa kita harus peduli terhadap sesama, tapi juga peduli terhadap kesehatan diri kita masing-masing. Jadi kita bisa lebih peka, edukasi diri, dan kasih support buat siapapun yang mungkin ada di sekitar kita terkena HIV. Ingat, HIV itu kan bukan akhir dari segalanya. Asal kita tahu caranya, kita bisa cegah dan juga kita bisa bantu bersama-sama. Sampai